project that is really redefining mixed martial arts here in the States. The roof is about to blow clean off! Sparta! We've got the dancing girls. You owe me $200. I'm your brother, man. Set the pace, Brendan! Gentlemen, let's go war! Film yang berjudul Warrior ini mengisahkan tentang hubungan yang buruk antara kakak, adik, dan juga ayahnya. Namun, di dalam satu momen, mereka kembali bersama dan memperbaiki hubungan mereka. Adegan diawali dengan Paddy yang baru saja pulang dari gereja. Sesampainya di rumah, ia sedang ditunggu Tommy. Tommy ini adalah anak kedua Paddy yang sudah lama tidak bertemu dengannya. Tommy? Dan Tommy ini adalah mantan anggota tentara militer. Di sini, Tommy memberikan sang ayah oleh-oleh minuman alkohol. Namun, Paddy menolaknya karena dia sudah berhenti menjadi pemabuk. Saat mereka masuk ke dalam rumah, Tommy melihat-lihat foto masa kecilnya. Dan dia melihat foto sang kakak yang bernama Brandon. Di sini Paddy menceritakan bahwa Brandon sekarang menjadi guru. Akan tetapi, Tommy tak memperdulikannya. Ketika si Tommy melihat foto almarhum ibunya, dia sedikit kesal kepada ayahnya. Karena saat ibunya kritis, sang ayah tidak ada di sampingnya, dan sang ayah lebih memilih meninggalkan Tommy dan ibunya. Ini adalah Brandon. Dia adalah anak pertama Paddy, atau kakak kandung Tommy. Akan tetapi, ketiga orang tersebut memiliki hubungan yang kurang baik. Keesokan harinya, Tommy datang ke gym yang tidak jauh dari rumah ayahnya, lalu ia mendaftarkan diri. Saat Tommy mulai latihan, dia melihat Max Dog yang sedang berlatih tanding. Dan Tommy menawarkan dirinya untuk menjadi lawan tanding Max Dog. Dalam pertandingan tersebut, Tommy tidak butuh waktu lama untuk mengalahkan Max Dog. Dan Max Dog pun terkapar tak sadarkan diri. Dan saat itu juga, si penjaga gym yang bernama Muklis merekam aksi Tommy. Lalu, dia mengupload video tersebut ke YouTube dengan judul, "Pendekar Misterius telah mengalahkan Max Dog dalam tempo sesingkat-singkatnya." Di tempat lain, Brandon sedang mengunjungi kantor pegadaian. Di sini, Brandon meminta waktu untuk melunasi hutangnya. Dan pegawai pegadaian yang bernama Pak Liwon memberi dia waktu 3 bulan untuk melunasinya, dengan syarat jika Brandon tidak mampu bayar dalam waktu 3 bulan, rumahnya akan disita. Malam harinya, pelatih Max Dog menghampiri rumah Paddy, yang bertujuan mencari informasi tentang Tommy. Yang mana, Tommy sudah mengalahkan petarung kelas dunia, yaitu Max Dog. Di waktu bersamaan, Brandon sedang mengunjungi arena tanding MMA amatir. Dia mengikuti pertandingan amatir tersebut, bertujuan mencari uang untuk tambahan melunasi hutangnya. Beberapa waktu kemudian, si Tommy sedang bertemu Paddy, sembari minum kopi bermerek Mentari. Dalam percakapan tersebut, Tommy meminta agar sang ayah untuk melatihnya, dengan alasan Tommy akan mengikuti pertandingan Sparta. Dan sang ayah mengikuti permintaan Tommy untuk melatihnya. Di tempat lain, Brandon yang masuk ke dalam kelas untuk mengajar, dia dikagetkan dengan muridnya yang mengetahui bahwa ia semalam mengikuti pertandingan MMA amatir. Dan Brandon menjadi buah bibir di sekolah tersebut. Karena Brandon sedang viral, kepala sekolah pun memanggilnya dan meminta penjelasan si Brandon. What the hell you were doing? Sesampainya ia di rumah, Brandon bercerita kepada istrinya yang bernama Tess. Ia menceritakan bahwa sekarang dia diskor dan tidak mendapatkan gaji sampai akhir semester. Lanjut ke scene berikutnya. Di pangkalan militer, beberapa tentara sedang nonton YouTube yang lagi trending, yaitu video 19 detik. Di mana dalam video 19 detik tersebut,
Tommy mengalahkan petarung MMA yang bernama Max Dog. Salah satu dari tentara tersebut, ada yang mengenali Tommy. Dia mengira bahwa selama ini, Tommy sudah meninggal. Di tempat lain, Brandon menemui teman lamanya, yang bernama Frank. Frank ini adalah pemilik gym, sekaligus pelatih gulat terkenal. Brandon menceritakan masalah hidupnya yang sedang dia derita, dan meminta Frank membantunya dengan menjadi pelatihnya, dan mengikutkannya ke dalam gulat amatir. You serious? Dan Frank pun menyanggupinya. Sesampainya Brandon di rumahnya, Paddy sang ayah telah menunggunya di depan rumahnya. Karena hubungan mereka yang buruk, si Brandon tidak memperdulikan kedatangan ayahnya. Paddy menceritakan bahwa Tommy saat ini ada di rumahnya, dan Paddy melatihnya untuk pertandingan Sparta. Namun lagi-lagi, Brandon tak pedulikan hal tersebut. Brandon yang juga mempunyai hubungan buruk dengan Tommy, beranggapan bahwa Paddy sang ayah lebih sayang ke Tommy daripada Brandon. What's a front runner? Never had any interest in underdog. It's great pop, but it doesn't change anything. What do you mean doesn't change it? Beberapa hari kemudian, Tommy sedang menelpon istrinya Manny. Manny ini adalah sahabatnya sewaktu di militer. Karena Manny sudah meninggal, Tommy berjanji kepada istrinya Manny bahwa ia akan membantu kebutuhan istri dan anaknya Manny. Tommy dan Brandon terlihat berlatih sangat keras, yang mana Tommy berlatih untuk pertandingan Sparta, sedangkan Brandon berlatih untuk gulat amatir. Beberapa waktu kemudian, saat Brandon bersama teman-temannya sedang berlatih, tiba-tiba saja, anak didik Frank mengalami cedera, yang mengakibatkannya tidak bisa ikut dalam pertandingan Sparta. Frank yang sebagai pelatihnya pun frustasi. Mengetahui hal tersebut, Brandon mengajukan diri untuk menggantikannya dalam pertandingan Sparta. Dan Frank pun meminta waktu untuk mempertimbangkannya. Keesokan harinya, Frank menelpon Brandon untuk mengabarkan bahwa Brandon akan menjadi petarung dalam pertandingan Sparta. Mendengar hal tersebut, istri Brandon marah karena dia khawatir kepada Brandon. Pertandingan Sparta ini bukan lagi pertandingan amatir, melainkan pertandingan kejuaraan dunia. Itulah alasan istri Brandon marah. Konferensi pers kejuaraan Sparta pun dimulai. Banyak para peserta yang hadir di sana, termasuk Tommy dan Brandon. Dalam acara tersebut, mereka berdua bertemu, namun hanya saling tatap muka dari kejauhan. Scene berlanjut ke adegan berikutnya. Saat Paddy sedang duduk santai sambil menonton televisi, dia melihat acara televisi yang membahas tentang seorang tentara yang menyelamatkan temannya dengan aksi heroik. Tentara tersebut adalah Tommy, sewaktu ia dulu masih bertugas. Paddy bergegas memberitahu Tommy, namun Tommy tidak pedulikan itu semua. Malam harinya, Brandon dan Tommy bertemu. Dalam obrolan yang emosional tersebut, mereka berdua membahas masa lalu, yang membuat hubungan antara mereka memburuk. Di mana alasan Tommy yang marah kepada Brandon, karena Brandon telah meninggalkan Tommy dan ibunya sendiri, dan lebih memilih Tess, yang kini menjadi istrinya. Sedangkan alasan Brandon marah kepada Tommy, karena semasa Tommy muda, ia lebih disayangi ayahnya ketimbang dirinya. Keesokan harinya, murid-murid Brandon meminta izin pada kepala sekolah untuk nonton bareng pertandingan Brandon di area sekolah. Namun kepala sekolah menolaknya. Dan para murid memutuskan untuk mengadakan nonton bareng di luar area sekolah. Pertandingan Sparta pun dimulai. Pertandingan Sparta adalah pertandingan terbesar dalam sejarah, dengan kemeriahan dan kemegahan yang ditunjukkan, serta antusias penonton yang sangat tinggi. Saat Tommy masuk arena, dia satu-satunya petarung yang tanpa sponsor, dan juga tanpa musik pengiring. Sam, no walkout music, no sponsors, no... Tommy melakukan pertandingan pertamanya dengan kemenangan yang mudah. Dia hanya butuh satu pukulan untuk membuat musuh terkapar. Dan ia juga tidak melakukan selebrasi atas kemenangannya. Lanjut ke pertandingan Brandon. Pada ronde pertama,
Brandon dibuat terpojok oleh musuhnya. Namun, dia tertolong oleh bunyi terompet berakhirnya ronde. Di babak kedua, dia terus mendapatkan perlawanan yang sengit dari musuhnya. Saat akan berakhirnya babak ketiga, Brandon berhasil membalikkan keadaan dan membuat musuhnya menyerah. Dia pun berhasil menang, dan semua orang merayakan kemenangan Brandon. Termasuk kepala sekolah yang nonton pertandingan di rumahnya. Tommy dan Brandon berjuang di babak selanjutnya. Brandon menang dengan susah payah, sedangkan Tommy bisa menang dengan mudah. Sampai pada akhirnya, mereka berdua pun melaju ke pertandingan semifinal, yang akan dimainkan keesokan harinya. Setelah pertandingan, Tommy tidak beristirahat untuk memulihkan stamina. Melainkan, ia memilih bermain Q-spin. Paddy yang mengetahui hal tersebut, bergegas menegur Tommy. Namun, di sini Tommy melempar Paddy dengan koin, lalu mengusirnya. Paddy pun dengan wajah kecewanya, pergi meninggalkan Tommy. Setibanya Tommy di rumah, ia melihat ayahnya sedang mabuk dan mengkonsumsi obat nge-fly. Tommy yang melihat keadaan ayahnya yang frustasi, dengan rasa sayang dan dengan rasa bersalahnya, Tommy memeluk sang ayah. Lanjut ke pertandingan semifinal, di mana Tommy melawan Max Dog, yang dulu pernah ia kalahkan saat latihan di salah satu pusat kebugaran. Pada pertandingan kali ini, Tommy mendapat dukungan dari rekan angkatan militer. Sebelum pertandingan dimulai, tepatnya di dalam arena, si Max Dog memprovokasi Tommy, akan tetapi Tommy menanggapinya dengan santai. Waktu pertandingan dimulai. Lagi-lagi, Tommy hanya butuh satu pukulan untuk membuat Max Dog tersungkur. Dan Tommy tanpa ekspresi dan selebrasi, langsung meninggalkan arena. Lanjut ke pertandingan Brandon, yang mana ia akan menghadapi lawan yang paling diunggulkan pada pertandingan kali ini. Dia bernama Kuba. Selain Kuba ini adalah petarung dengan segudang prestasi, dia juga dijuluki sebagai petarung terkuat di bumi. Ronde pertama dimulai. Brandon mendapat perlawanan sengit dari Kuba, tetapi Brandon masih mampu bertahan di ronde pertama hingga ronde kedua usai. Di waktu istirahat ronde kedua, Brandon tidak mampu melanjutkan pertandingan, karena dia sudah kehilangan banyak tenaga. Akan tetapi, Frank memotivasi Brandon dengan mengatakan, jika Brandon menyerah, dia akan kehilangan rumahnya. Di saat itulah Brandon bangkit, dan dia mampu membalikkan keadaan pada ronde ketiga, sampai akhirnya Brandon memenangkan pertandingan atas Kuba. Sebelum lanjut ke pertandingan final antara Brandon dan Tommy, media peliput kejuaraan Sparta mengungkapkan bahwasannya mereka berdua adalah saudara kandung. Dan hal itu membuat para penggemar terkejut. Di tempat ganti, Brandon merasa tertekan karena lawan yang akan ia hadapi adalah adik kandungnya sendiri. Di sisi lain, Brandon harus memenangkan pertandingan itu untuk mendapatkan hadiah. Dan hadiah tersebut akan ia gunakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Pertandingan final kejuaraan Sparta dimulai. Di waktu ronde pertama dimulai, Tommy yang marah kepada kakaknya, meluapkan emosinya dengan terus memukuli Brandon, dan Brandon hanya mampu bertahan. Lanjut ke ronde kedua. Lagi-lagi, Tommy tidak memberi kesempatan kepada Brandon, sehingga Brandon terus terpojok. Hingga trompet berakhirnya ronde dikumandangkan, Tommy masih terus memukuli Brandon. Hal tersebut membuat intensitas pertandingan semakin meningkat. Pada ronde ketiga, Brandon mampu mengunci Tommy. Karena Tommy tidak mau menyerah, Brandon terpaksa mematahkan bahu kiri Tommy. Namun, Tommy mampu bertahan hingga ronde ketiga berakhir. Di waktu istirahat pergantian ronde ketiga, Brandon yang merasa iba kepada keadaan Tommy, meminta untuk pertandingan disudahi. Akan tetapi,
Frank memotivasi Brandon agar terus melanjutkan pertandingan. Tommy yang menangis, ia baru sadar bahwa selama ini ia sangat menyayangi Brandon sang kakak. Di sisi lain, ia harus berjuang menjadi juara, agar mendapatkan hadiah, dan hadiahnya akan disumbangkan kepada keluarga Manny. Dan ronde berikutnya pun dimulai. It's over, Charlie, come on! Brandon mengunci adiknya, dan menyuruh adiknya untuk menyerah. Dan dalam keadaan terpojok, Tommy pun dipaksa untuk menyerah. Seusai pertandingan, Brandon memeluk adiknya dan ia tidak mau diwawancara oleh media peliput. Kemudian, Brandon membawa Tommy keluar arena, sambil memeluk adiknya. Dan Paddy sang ayah, merasa bangga dengan mereka berdua. Film pun usai. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah, tidak ada mantan kakak ataupun mantan adik. Dan mempunyai saudara kandung, adalah anugerah yang mesti dijaga dengan baik. Sekian, dan terima kasih.